warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Mardila Putri, NIM 19034104, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan melakukan review materi preservasi dan konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani Esos MIKOM. Materi pertama yaitu faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Pertama, faktor karakteristik bahan. 1. Senyawa asam. Senyawa asam dalam kertas akan mempercepat pelapukan pada kertas. Yang kedua, lignin. Kertas yang mengandung banyak lignin dapat mengubah warna kertas menjadi kuning kecoklatan. Ketiga, tinta. Tinta tulis yang sekarang adalah tinta dengan campuran besi yang akan mengalami oksidasi. Keempat, perekat. Perekat natural akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas pada kelembapan yang tinggi. Kedua yaitu faktor lingkungan. 1. Temperatur dan kelembapan udara. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan sehingga menyebabkan kertas menjadi rapuh. Yang kedua, cahaya. Cahaya mempunyai pengaruh menggelantang, menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar. Dan lignin pada kertas akan bereaksi sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. Ketiga yaitu polusi udara. Debu, kotoran, dan partikel lain yang berasal dari udara dapat merusak kertas sehingga kertas mudah tergores. Partikel debu dan akan masuk pada bagian-bagian halaman buku. Ketiga yaitu faktor biota. Pertama, jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius karena dapat mengubah warna kertas dan menyebabkan kertas jadi rapuh. Kedua yaitu serangga, di mana serangga dapat memakan hampir semua material yang ada pada buku. Ketiga yaitu hewan pengerat. Tikus merupakan hewan pengerat yang cukup serius karena kebiasaan menggorogoti kertas untuk menjaga gigi. Keempat itu faktor manusia. Pertama, faktor manusia secara langsung seperti pencurian, pengerusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati. Kedua yaitu faktor kerusakan secara tidak langsung seperti memproduksi kertas dengan kualitas rendah, mutu jilitannya rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna. Yang terakhir yaitu faktor bencana. Dapat dibagi dua. Pertama, faktor bencana alam seperti angin topan, tsunami, gempa, dan gunung meletus. Dan kedua yaitu bencana karena manusia seperti kebakaran, terorisme, dan perang. Materi selanjutnya yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka. Pertama, pencegah kerusakan karena faktor lingkungan. 1. Pencegah kerusakan karena faktor temperatur dan kelembapan udara, di mana suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan yaitu 20-24 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 45-65% RH. Selanjutnya itu pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Buku-buku di ruangan koleksi sebaiknya dijauhkan dari jendela agar tidak terkena cahaya langsung dari matahari. Dan memperpendek waktu pencahayaan, menghilangkan radiasi UV atau ultraviolet. Selanjutnya itu pencegahan kerusakan karena faktor pencemar udara dengan menggunakan ruangan ber-AC, memasang alat pembersih ruangan, menyimpan buku dalam kotak pelindung. Kedua yaitu pencegah kerusakan karena faktor biota. Di sini kita dapat memeriksa bahan pustaka secara berkala, melakukan pembersihan debu pada tempat penyimpanan bahan pustaka, menurunkan kelembapan udara, dan buku-buku disusun tidak terlalu rapat, melakukan fumigasi sebelum disimpan, dan meletakkan bahan berbau untuk mengusir serangga. Selanjutnya yaitu pencegahan kerusakan karena faktor manusia, di mana tempat penyimpanan harus cukup lebar untuk menyangga buku, penataan buku pada rak secara tegak, penataan buku-buku secara mendatar, menyimpan buku-buku ukuran besar dengan mendatar atau direbahkan, dan lain sebagainya. Dan bagian terakhir yaitu pencegah kerusakan karena faktor bencana. Di sini kita harus mempersiapkan lemari khusus untuk jenis koleksi tak ternilai, mempersiapkan peralatan pencegah kebakaran,
dan mempersiapkan nomor-nomor penting untuk keadaan darurat. Materi ketiga yaitu survei kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, uji keasaman kertas. Di sini kita dapat menggunakan kertas lakmus, indikator universal, atau alat pH. Yang kedua yaitu uji tinta luntur. Uji tinta luntur pada bahan pustaka berupa tulisan atau gambar, apakah tinta larut atau tidak. Apabila tinta luntur, maka sebaiknya dijauhkan dari air. Dan bagian terakhir yaitu uji kerapuhan kertas dengan cara melipat bagian kertas. Apabila kertas masih utuh, maka kondisi kertas itu masih baik. Dan apabila kertas dilipat 2 atau 3 kali sudah patah-patah, maka kondisi kertas tersebut sudah rapuh dan sangat rapuh. Materi terakhir yaitu tentang fumigasi, di mana fumigasi yaitu tindakan pengasapan dengan tujuan melestarikan, mencegah, dan mengobati bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga perusak lainnya. Alat perlengkapan fumigasi yang pertama yaitu ruangan fumigasi, di mana ruangan tidak tembus udara agar tidak terjadinya kebocoran gas pada waktu pelaksanaan fumigasi. Selanjutnya alat untuk petugas, seperti jas laboratorium, sarung tangan, masker gas, lampu halida atau gas detektor. Bahan kimia seperti karbon disulfida, karbon tetraklorida, metil bromida, tinol kristal, dan lain-lain. Yaitu metode pelaksanaan fumigasi. Dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, fumigasi ruangan. Dilakukan dalam ruangan yang tertutup. Pelaksanaannya petugas masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian melakukan fumigasi terhadap seluruh arsip. Yang kedua yaitu fumigasi di bawah penutup. Dilakukan dalam ruangan, namun arsip yang akan difumigasi terlebih dahulu ditutupi dengan plastik atau penutup lainnya. Selanjutnya yaitu fumigasi bertahap. Fumigasi dilaksanakan pada sebuah ruangan yang memang didesain khusus untuk melaksanakan fumigasi. Arsip dimasukkan secara bertahap dan kemudian dilakukan fumigasi. Proses fumigasi yang pertama yaitu persiapan fumigasi, di mana persiapan yang perlu dilakukan adalah mengatur bahan pustaka yang akan difumigasi bahan kimianya. Yang kedua yaitu pelaksanaan fumigasi dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti yang sudah disebutkan tadi, yang sudah disesuaikan dengan kondisi ruangan dan memperhatikan kemampuan petugas fumigasi yang dimiliki. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada pelaksanaan fumigasi yang pertama yaitu membuka tabung gas dengan secara perlahan-lahan dan gas dikeluarkan sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menutup kembali tabung gas setelah sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, mencabut selang gas dan menutupnya kembali lubang bekas selang gas tersebut. 4. Mengontrol tingkat kebocoran gas dalam ruangan fumigasi. Yang kelima, setelah masa fumigasi dirasakan telah cukup waktu yang telah ditentukan, maka tindakan selanjutnya adalah membuka seluruh plastik penutup fumigasi, membuka pintu atau ventilasi agar ruangan menjadi segar dan terbebas dari bau gas dan bau fumigasi. Ruangan tempat fumigasi, baik pintu dan ventilasi, dibiarkan terbuka selama 1-2 hari. Berikutnya, mengontrol atau mengecek ruangan tempat fumigasi dengan alat detektor gas. Dan yang terakhir yaitu tahap akhir fumigasi. Sesudah berlangsung pelaksanaan fumigasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka satu buah blower pembuang gas dapat dinyalakan terlebih dahulu dan beberapa saat kemudian menyusul blower penyerap udara yang bersih dan dibiarkan beberapa saat lamanya sampai dirasa aman udara bersih, bila perlu 24 jam. Untuk kemudian barulah bahan pustaka buku diambil dan disusun kembali ke tempatnya. Materi yang dapat saya sampaikan, apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.